Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastias Izzatun Nihla dan teman saya. Nazo Aulia. Oke, saat ini kami akan mempresentasikan um, transfer pricing satu untuk mata kuliah perpajakan internasional. Pengertian transfer pricing. Transfer pricing dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda. Yang pertama, dari sisi hukum perseroan, transfer pricing dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Yang kedua, dari sisi akuntansi manajerial, transfer pricing dapat digunakan untuk memaksimumkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Dan yang ketiga yaitu pres, pre, perfect, per, perspektif perpajakan. Transfer pricing adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Arnold dan Arnold dan Mike Mike Tier menjelaskan harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh wajib pajak pada saat menjual, membeli, atau membagi sumber daya dengan afiliasinya. Transfer pricing seringkali dikonotasikan sebagai suatu yang tidak baik dan bermakna pe, pejo, pejorak, pejoratif, yakni pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan yang sama di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut. Harga transfer sering juga disebut intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional pricing, atau internal pricing. Pengertian harga transfer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat peyoratif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak, sedangkan pengertian peyoratif mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Dan selanjutnya jenis transfer pricing. Pada umumnya berdasarkan jangkauan teritorial operasi perusahaan, transfer pricing dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu transfer pricing domestik dan transfer pricing multinasional. Transfer pricing domestik adalah harga transfer barang atau jasa antara beban dalam satu grup perusahaan atau antar divisi dalam suatu perusahaan dalam suatu wilayah kedaulatan negara. Yang selanjutnya transfer pricing multinasional berkenaan dengan transaksi antar divisi dalam suatu unit hukum atau antar unit hukum dalam satu kesatuan ekonomi yang meliputi berbagai wilayah kedaulatan negara. Yang selanjutnya tujuan harga transfer. Tujuan harga transfer umum atau tujuan harga transfer umum, evaluasi kinerja yaitu mengukur hasil operasi setiap unit. Dan selanjutnya motivasi manajemen, penyusunan orientasi produk dan laba, pengendalian harga untuk merefleksikan cost dan margin, dan pengendalian pasar untuk mengamankan posisi kooperatif. Nah, selanjutnya kebijakan aplikasi transfer pricing multinasional atau tujuan khusus. Yang pertama, memaksimalkan penghasilan global, mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan,
dan penetrasi pasar, mengevaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara, menghindarkan pengendalian devisa, mengontrol kredibilitas asosiasi, meningkatkan bagian laba joint venture, reduksi risiko moneter, mengamankan cash flow anak atau cabang perusahaan yang memadai, dan membina hubungan baik dengan administrasi setempat. 3. Sasaran utama sistem harga transfer multinasional. Yang pertama, pencapaian strategis perencanaan. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen. Dan yang ketiga, sistem penilaian pelaksanaan pekerjaan. Yang selanjutnya, sasaran lain atau tidak ada relevansinya dengan operasi domestik murni. Yang pertama, meminimkan PPh atas penghasilan seluruh dunia, meminimkan bea masuk atas transaksi seluruh dunia, menghindarkan larangan-larangan finansial, memanajemeni fluktuasi mata uang asing, dan mendapatkan persetujuan pemerintah setempat. Yang selanjutnya, konsep hubungan istimewa ditemukan dalam praktik bisnis domestik dan multinasional melibatkan hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan atau cabang atau perwakilan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal 18 ayat 3 yaitu Dirjen Pajak dapat menentukan kembali penghasilan dan pengurangan untuk menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak berelasi menggunakan metode perbandingan harga antar pihak independen untuk mencegah penghindaran pajak. Metode yang digunakan termasuk CUP, RPM, CPM, dan lainnya. Utang terselubung dianggap sebagai dividen. Dan selanjutnya pasal 18 ayat 3A. Dirjen Pajak dapat membuat perjanjian dengan wajib pajak dan otoritas pajak negara lain atau apa untuk menentukan harga transaksi antar pihak berelasi, bertujuan mengurangi penyalahgunaan transfer pricing. Dan selanjutnya pasal 18 ayat 3C. Penjualan saham antara perusahaan di tax haven yang berelasi dengan badan di Indonesia dapat dianggap sebagai penjualan saham badan di Indonesia. Yang selanjutnya pasal 18 ayat 3D, yaitu penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi pajak berelasi dengan perusahaan asing dapat ditentukan kembali jika ada pengalian penghasilan ke biaya yang dibayarkan kepada perusahaan asing. Yang selanjutnya pasal 18 ayat 4. Hubungan istimewa dianggap ada jika yang pertama penyertaan modal minimal 25% antara wajib pajak. Yang kedua, u, usat, uasa, satu wajib pajak atau wajib pajak lain atau lebih. Yang ketiga, hubungan keluarga dalam garis keturunan tertentu. Selanjutnya ada prinsip harga wajar, arm length principle. Definisi, tingkat harga antara pembeli dan penjual independen yang bebas melakukan transaksi. Standar arm length, harga transfer seharusnya mencerminkan harga yang akan disusun oleh pihak-pihak yang tidak terkait dan bertindak secara bebas. Metode penerapan arm length standar. Yang pertama ada comparable uncontrolled price, CUP method mengevaluasi kewajaran harga transfer dengan mengacu pada tingkat harga antara unit independen atau antara perusahaan multinasional dengan unit independen. Metode ini paling baik secara teoritis, tetapi terdapat kendala perbedaan kondisi. Yang kedua ada resale price method RPM, ditetapkan untuk produk
produk yang ditransfer untuk dijual kembali. Kewajaran harga transfer didekati dengan mengurangi harga penjualan kepada pihak independen dengan markup wajar. Yang ketiga, cost plus method (CPM) mendekati kewajaran harga transfer dengan menambahkan markup wajar pada harga pokok pihak yang mentransfer. Umumnya digunakan untuk barang setengah jadi atau subkontraktor. Yang keempat ada outer method, kombinasi ketiga metode di atas atau metode lain seperti alokasi laba grup dan kalkulasi tingkat keuntungan pantas pada investasi wajib pajak. Yang kelima ada global method atau unitary taxation, alokasi langsung laba dari beberapa entitas hukum yang merupakan anggota dari satu kesatuan ekonomi dengan menjumlahkan semua laba dan mengalokasikan berdasarkan faktor seperti penjualan, upah, dan modal kerja. Yang keenam ada safe haven, menentukan batas toleransi interval harga. Harga transfer dalam batas ini dianggap wajar tanpa evaluasi lebih lanjut. Analisis kesebandingan (comparability analysis). Setiap wajib pajak (WP) yang bertransaksi dengan pihak berelasi harus menerapkan prinsip kewajaran kelaziman usaha. Pasal 3 ayat 1 per 32 tahun 2011. Langkah pertama adalah melakukan analisis kesebandingan. Pasal 3 ayat 2 per 32 tahun 2011. Pengertian per 32 pasal 1 ayat 7. Analisis kondisi transaksi pihak berelasi dibandingkan dengan transaksi pihak independen untuk mengidentifikasi perbedaan. OECD-TP Guidelines. Transaksi dianggap sebanding jika tidak ada perbedaan material yang mempengaruhi harga atau margin, atau penyesuaian dapat menghilangkan perbedaan tersebut. UNTP Manual, analisis untuk membandingkan transaksi afiliasi dengan ketentuan kewajaran antara entitas independen. Pentingnya transfer pricing di Indonesia diatur dalam PMK 213 tahun 2016, per 29 PJ 2017, dan PMK 22 2020 tentang kesepakatan harga transfer. 9 tahapan analisis kesebandingan. Yang pertama, penentuan periode analisis. Yang kedua, analisis kondisi WP atau wajib pajak. Yang ketiga, pemahaman transaksi afiliasi. Yang keempat, menelaah pembanding internal. Yang kelima, ketersediaan informasi pembanding eksternal. Yang keenam, pemilihan metode transfer pricing. Yang ketujuh, identifikasi pembanding potensial. 8. Penyesuaian kesebandingan jika diperlukan. 9. Interpretasi data dan penentuan kewajaran. 2. Aspek utama. Aspek pertama mendeskripsikan transaksi afiliasi menggunakan karakteristik relevan secara ekonomi. Aspek kedua membandingkan transaksi afiliasi dengan transaksi independen untuk menentukan kewajaran harga. Analisis fungsional adalah karakteristik relevan yang digunakan dalam analisis kesebandingan. PMK 22 tahun 2020 pasal 12 ayat 3 huruf A. Tahapan awal analisis adalah memahami karakteristik transaksi afiliasi yang diuji. Tahapan analisis kesebandingan PMK 22 tahun 2020. Kriteria transaksi independen sebanding PMK 22 2020 pasal 12. Kondisi transaksi independen sama atau serupa dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji. Kondisi transaksi independen berbeda, tetapi penyesuaian akurat dapat dilakukan untuk menghilangkan dampak material perbedaan tersebut terhadap penentuan harga. Selanjutnya ada 6 tahapan analisis kesebandingan. 1. Memahami karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan karakteristik usaha masing-masing pihak. Kedua, mengidentifikasikan keberadaan transaksi independen yang menjadi calon pembanding yang andal. 3. Menentukan pihak yang diuji indikator harga transfer, pihak yang memiliki fungsi aset dan risiko yang lebih sederhana. 4. Mengidentifikasi perbedaan kondisi antara transaksi yang diuji dan calon pembanding. 5. Melakukan penyesuaian akurat atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi.
menentukan transaksi independen yang menjadi pembanding terpilih. Jenis pembanding. Pembanding internal, transaksi antara pihak independen dengan WP atau wajib pajak atau pihak afiliasi lawan transaksi. Pembanding eksternal, transaksi antar pihak independen selain pembanding internal. Prioritas pembanding. Jika tersedia pembanding internal dan eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pilih pembanding internal. Jika terdapat dari satu pembanding eksternal yang sama, pilih dari negara atau yurisdiksi yang sama dengan pihak yang diuji. Oke, sekian dari kelompok kami untuk materinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.